Haleluya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan tersendiri bila dapat menyapa saudara dalam program Berita Pengharapan. Berita pengharapan bagi kita di pagi hari ini adalah pengharapan yang membawa perubahan. Berbicara tentang pengharapan, kita akan melihat bahwa sesungguhnya pengharapan itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hidup manusia. Mengapa demikian saudara-saudaraku? Karena jika seseorang sudah tidak memiliki sebuah pengharapan lagi, ia tidak akan pernah dapat maju, tidak akan pernah dapat bertumbuh, tidak akan pernah dapat meraih kesuksesan atau keberhasilan dalam hidupnya. Karena pada dasarnya, pengharapan itu adalah kunci berkat dan keberhasilan bagi orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Banyak orang saat ini sudah tidak memiliki pengharapan lagi dalam menghadapi hidup ke depan. Sehingga sering kita dengar dan lihat di media bahwa banyak orang saat ini sedang dilanda dengan keputusasaan yang menggiringnya untuk nekat bertindak di luar kewajaran, yang tentunya ini melanggar hukum yang berlaku. Padahal jika kita benar-benar hidup dalam pimpinan Tuhan, permasalahan tidak akan pernah membawa kita kepada keputusasaan. Sebaliknya, justru di balik sebuah permasalahan ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang menanti di depan kita. Dan kita akan melihat bahwa permasalahan bagi orang yang hidup di dalam Kristus adalah sebuah bentuk proses Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan permasalahan yang dihadapi dapat menjadi kendaraan Tuhan untuk membawa orang tersebut semakin melekat kepada Tuhan. Lalu mengapa seseorang bisa kehilangan sebuah pengharapan di dalam hidupnya? Saya melihat bahwa seseorang dapat kehilangan pengharapan karena disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain: yang pertama, mereka melihat persoalan itu sebagai momok yang menakutkan. Jadi saat menghadapi persoalan, mereka segera putus asa dan menyerah. Firman Tuhan menguatkan kita melalui Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mengapa kita harus memperhatikan yang tidak kelihatan? Karena di dalam yang tidak kelihatan itu ada tangan Allah yang kuat sedang memegang tangan kita dan memberikan kemenangan yang besar. Haleluya. Alasan yang kedua, mengapa orang kehilangan pengharapan? Karena adanya sifat yang suka mencari-cari alasan untuk tidak maju dan berhasil. Mereka menganggap bahwa keberhasilan hanya dapat dicapai ketika ada sarana dan prasarana yang memadai, baik itu berupa modal yang besar maupun situasi dan kondisi yang menunjang. Yang ketiga, tidak memiliki semangat juang yang kuat. Ketika sekali gagal, tidak mau mencoba lagi. Banyak orang yang berhasil saat ini karena mereka telah melewati berbagai kegagalan, namun mereka tidak pernah putus asa. Itulah yang membuat mereka dapat berhasil. Yang keempat, saudara-saudara, adanya sikap yang pasrah terhadap keadaan. Prinsip-prinsip seperti ini bukan menjadi persoalan penting bagi orang yang mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Yakub ketika keluar dari tanah Kanaan hanya bermodalkan tongkat dan pakaian secukupnya, tetapi ia dapat pulang dengan membawa harta yang berlimpah. Lalu apa itu pengharapan menurut pandangan Alkitab? Apa yang Allah katakan di dalamnya? Marilah kita lihat bersama-sama dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tersebut memberikan penegasan bahwa pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang akan mampu mempertahankan hidup kita tetap kuat ketika menghadapi berbagai persoalan. Sauh atau jangkar yang biasa digunakan oleh kapal-kapal, baik kapal pesiar, kapal penumpang maupun kapal barang, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi sebuah kapal untuk dapat berlabuh, untuk dapat menahan kapal agar tidak terbawa arus, dan untuk dapat merapat ke sebuah dermaga. Di samping itu, hal yang terpenting dan yang tidak boleh kita abaikan adalah sauh atau jangkar yang ukurannya terlalu kecil untuk sebuah kapal, namun ia sangat menentukan karena ia sanggup menahan derasnya arus yang berusaha menyeret kapal yang besar itu, sehingga kapal itu tidak akan tergoyahkan oleh badai atau gelombang laut sebesar apapun selama jangkar itu tetap tertancap. Jangkar memberikan jaminan keamanan bagi kapal dan termasuk semua orang yang ada di dalamnya. Namun sauh atau jangkar ini hanya dapat dilabuhkan atau dilemparkan ketika yang pertama, kapal hendak merapat ke daratan, artinya ada kedekatan antara laut dan darat. Yang kedua, ada kepastian bahwa di dalam air ada karang yang kuat.
ketika jangkar disangkutkan tidak akan berpindah tempat dan sanggup menahan kuatnya arus air yang akan menghantam kapal tersebut. Yang ketiga, saudara-saudara, ada rantai penghubung yang kuat antara kapal dan sauh atau jangkar. Jangan sampai jangkar dilemparkan, tetapi rantainya lepas dari kapal. Dengan demikian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika ada sauh atau jangkar, berarti ada sebuah kepastian. Jika sebuah kapal mempunyai jangkar atau sauh, ia pasti dapat berlabuh. Ia pasti kuat menahan goncangan gelombang laut. Ia pasti aman, termasuk penumpang-penumpang yang ada di dalamnya. Demikianlah pengharapan kita di dalam Tuhan. Satu hal yang pasti dan harus kita yakini bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 ini merupakan bagian dari sebuah perikop berpegang teguh pada pengharapan. Keseluruhan dari perikop ini memberikan kepastian bagi kita bahwa ketika kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, jiwa kita akan kuat dan aman. Oleh sebab itu, kita juga tidak boleh mengabaikan ayat-ayat sebelum sesudah ayat yang 19 ini. Dalam ayat yang ke-11 firman Tuhan mengatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat-ayat tersebut mengandung makna perintah, penegasan, dan kepastian. Hal tersebut membuktikan bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus itu merupakan suatu milik yang pasti. Sebagaimana gambaran di atas, pengharapan kita bisa mencapai sasaran jika yang pertama, harus ada kedekatan antara Allah dan manusia. Dan hubungan yang erat inilah yang akan membawa kepastian dalam sebuah pengharapan. Yang kedua, pengharapan juga harus dilabuhkan pada sasaran yang tepat. Dan Yesuslah batu karang yang kuat dan yang tak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Yang ketiga, saudara-saudara, harus ada rantai penghubung dalam sebuah pengharapan. Dengan iman dan doa, pengharapan tersebut akan ditopang. Karena doa itu sendiri adalah napas hidup orang percaya. Saat kita percaya dengan sepenuh hati, sesuatu pasti akan terjadi sesuai dengan iman kita. Jika ketiga hal tersebut sudah kita jadikan pegangan dalam hidup kita, maka pengharapan tersebut akan mampu menopang segala sesuatu yang besar dalam hidup kita. Apakah itu cita-cita, apakah itu pergumulan, maupun tanggung jawab kita. Saya percaya ketika kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka itu akan membuat kita semakin bersemangat, berjuang, dan tetap bertahan untuk menghadapi setiap persoalan yang sedang kita alami sepanjang hari ini. Saya yakin berita pengharapan pagi ini dapat memberikan semangat yang kuat bagi kita dalam menghadapi berbagai kesulitan yang kita hadapi sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.